Mendengar ucapan Boruto, Code berkata, "Aku pikir mulai sekarang saatnya aku serius untuk menghadapimu. Serangan tadi barusan, aku benar-benar menyepelekan dan meremehkan kekuatan Rasenganmu. Tapi ya sudahlah, anggap saja itu tadi pemanasan buat tubuhku." Setelah mengatakan itu, Code perlahan-lahan bangkit dan luka-lukanya akibat serangan Rasengan Uzuhiko milik Boruto sudah mulai pulih atau sembuh secara perlahan. Setelah Code bangkit sempurna, dia mengaktifkan tanda karma putih di tubuhnya. Melihat itu, Boruto berkata, "Aku cukup kagum melihat kondisi tubuhmu, padahal kau barusan saja terkena serangan itu. Kau terselamatkan karena tubuh modifikasimu yang sudah diubah oleh Amado. Tapi apapun alasanmu tadi, aku juga akan mulai sedikit serius untuk melawanmu." Setelah Boruto mengatakan hal itu, dia mengaktifkan tanda karma di tubuhnya dan melepaskan pedang dari sarungnya. Boruto mengalirkan elemen petir di pedang tersebut. Melihat hal itu, Code yang sudah membuat para Sumeakanya berubah menjadi satu monster utuh, langsung segera bergegas menyerang Boruto. Monster itu memiliki kecepatan lebih tangguh daripada Sumeaka pada umumnya. Saat Sumeaka tersebut ingin mengincar kepala Boruto, tangan Sumeaka itu bisa memanjang dan menjadi runcing. Melihat itu, Boruto langsung menebaskan tangan Sumeaka raksasa itu dengan kusanagi yang dialiri petirnya tadi. Sontak Sumeaka berbadan besar tadi langsung kehilangan keseimbangannya. Setelah Boruto menebas bagian tangan Sumeaka tersebut, dia kembali melemparkan pedangnya ke arah mata Sumeaka tersebut, sampai Sumeaka itu berteriak karena kesakitan. Melihat Sumeaka yang sudah kehilangan pandangan, Boruto mengaktifkan Choodama Rasengan untuk mengakhiri atau melenyapkan Sumeaka tersebut. Melihat hal itu, Code kepanikan. Dia menyelamatkan Sumeaka tersebut dengan menggunakan tanda cakarnya. Melihat apa yang dilakukan Code, Boruto menendang telak bagian perutnya, sampai Code terpental jauh. Setelah itu, Boruto melancarkan Rasengan raksasanya tepat di tubuh Sumeaka raksasa itu, sampai hancur lebur tidak tersisa. Melihat hal itu, Code melemparkan tanda cakarnya di tubuh Boruto. Melihat itu Boruto menghindar dengan mudah. Saat Boruto menghindar, dia menghilangkan wujudnya, dan tiba-tiba muncul di belakang tubuh Code. Setelah itu Boruto kembali menendang tubuh Code hingga terpental ke tanah, sampai Code tidak bisa bangkit lagi. Setelah itu, Boruto berkata kepada Code, "Sampai saat ini, kau sudah tahu kan, seberapa jauh berbeda kekuatanmu dengan kekuatanku? Dan juga aku sebenarnya tidak memiliki masalah apapun padamu. Masalah utamaku hanya pada keberadaan Gyuubi dan ulahmu yang memecah Gyuubi. Aku juga sangat menyayangkan harus membunuhmu. Masalahku sebenarnya ada juga pada Kawaki yang ada di desa ini. Tapi mau tidak mau, aku harus menghentikanmu sekarang juga, dan yang pastinya dengan cara membunuhmu." Code. Saat mendengar kalimat itu dari Boruto, Code berkata, "Mungkin saat ini kau benar, kekuatanmu sedikit unggul dariku, tapi kau ternyata masih lupa, aku belum menggunakan kartu asku, yaitu keberadaan Gyuubi. Jika aku mau saja, aku bisa memindahkan Gyuubi yang ada di dimensi lain menuju Konoha sekarang juga, tapi seperti yang kau lihat, aku masih terluka cukup parah akibat seranganmu tadi. Dan juga tujuan hidupku sangat berbeda denganmu. Hal inilah yang kuinginkan dalam ambisiku. Kalian telah membunuh sosok yang kuanggap sebagai dewa, kalian membunuh Ishiki Otsutsuki. Sebab itulah alasanku melakukan semua ini." Mendengar hal itu Boruto berkata, "Sepertinya kau banyak bicara setelah melihat kematianmu semakin jelas. Benar begitu Code?" Mendengar hal itu, Code berkata, "Sekalipun aku mati, para Sumeaka ini, bahkan Gyuubi, akan datang dan menghancurkan semua dunia ini. Dan juga aku masih belum kalah Boruto. Dan juga, aku ini bukan orang bodoh Boruto. Aku tahu kau tidak akan membunuhku, karena kau sangat memerlukan informasi tentang koordinat keberadaan Gyuubi yang ada di dimensi lain. Benar begitu kan Boruto pun?" Mendengar hal itu Boruto berkata, "Ya mungkin di kalimat awal kau benar. Tapi sepertinya ada sedikit kesalahpahamanmu di sini. Aku bisa mencari koordinat itu setelah membunuhmu. Jadi aku rasa,
Sudah saatnya mengakhiri kata-kata perpisahan untukmu Code. Setelah Boruto berkata seperti itu, dia mengambil pedangnya dari belakang saku jubahnya, dan Boruto bersiap untuk menebas kepala Code. Di sisi lain, Kawaki yang melihat momen itu, menjatuhkan mereka berdua kubus raksasa tepat di kepala mereka berdua. Menurut Kawaki, ini adalah kesempatan dan momentum yang sangat bagus untuk menjatuhkan mereka berdua sekaligus. Sebelumnya, Kawaki sudah melihat sedikit pertempuran akhir antara Boruto dan Code, dan Kawaki hanya ingin menunggu momen yang tepat untuk menghancurkan mereka berdua sekaligus. Saat Kawaki menjatuhkan kubusnya, dia menambahkan, atau melempar batang besi yang sangat banyak ke tubuh Boruto dan Code. Melihat hal itu, Boruto membuat Kekai untuk menghalang serangan tombak besi ke tubuhnya, dan dia membawa tubuh Code untuk menghindari kubus-kubus raksasa milik Kawaki. Melihat itu, Boruto berkata kepada Code, "Sepertinya, aku harus menunda kematianmu Code. Ada tamu undangan yang datang ke pesta kita berdua." Melihat hal itu, Code berkata kepada Boruto, "Aku rasa, ini akan sangat menarik. Akhirnya kau datang juga, Kawaki." Mendengar hal itu Kawaki berkata kepada mereka berdua, "Sepertinya aku tidak beruntung. Aku gagal menghancurkan kalian berdua sekaligus dengan serangan barusan tadi. Tapi apa yang mau dikatakan, aku rasa tidak mudah untuk menumbangkan kalian berdua, khususnya kau Boruto." Mendengar hal itu Boruto berkata, "Kau sudah tumbuh dewasa Kawaki. Dan aku lihat kau sangat berbeda dari sebelumnya. Apakah kau menikmati momen indahmu saat berada di desa tanpa ada gangguan sedikit pun?" Mendengar hal itu Kawaki berkata, "Aku rasa, kita tidak perlu banyak bicara seperti anak kecil, benar begitu Boruto? Aku harap kau menyiapkan diri atas kehancuranmu sebentar lagi di tanganku." Setelah Kawaki mengatakan hal itu kepada Boruto, dia mengaktifkan mode karmanya di depan Boruto dan Code. Mendengar hal itu dari Eida, Shikamaru berkata, "Maaf Eida, aku sudah diperintah oleh Kawaki, dia tidak ingin sedikit pun yang mengganggu dirinya sekalipun itu tim bantuan dari Konoha, baginya akan merepotkan jika sambil bertarung dan menyelamatkan orang lain. Dan juga, aku sudah memutuskan Kawaki, untuk menangani mereka berdua yang ada di depan desa. Dan saat ini aku juga masih punya urusan yang tidak kalah penting, jadi aku minta tolong, amati selalu pertarungan mereka, jika terjadi apa-apa, segera laporkan." Mendengar hal itu Eida berkata kepada Shikamaru, "Baiklah kalau begitu Shikamaru-chan. Aku hanya sedikit mengingatkanmu, jika saja hal buruk terjadi pada Kawaki akibat kelalaian kalian, aku bisa saja berbalik menjadi orang yang tidak kalian kenal." Setelah Eida berkata seperti itu, Shikamaru berkata kepada Amado, "Kau lihat, karya cyborgmu berani mengancam seorang Hokage. Sangat ironis sekali kan Amado?" Mendengar hal itu dari Shikamaru, Amado menjawab, "Ya begitulah, kalau aku bisa bilang. Saat ini dia dan adiknya yaitu Daimon memiliki kekuatan tempur terbesar di antar kita semua, jadi dia bebas berbicara sesukanya, jadi abaikan saja perkataannya Shikamaru, jangan dimasukkan ke dalam hati." Mendengar hal itu dari Amado, Shikamaru berkata, "Saranmu barusan tadi aku bisa terima, jadi ayo kita mulai lagi, aku dan Rokudaime Hokage masih belum selesai menginterogasimu dan membongkar rahasia dirimu yang masih kau belum ungkapkan kepada kami." Setelah Shikamaru berkata seperti itu, Kakashi menanyai Amado kembali. Kakashi berkata, "Amado, aku ingin menanyaimu satu hal, dan ini selalu ingin kutanyakan langsung padamu, yaitu mengapa kau tahu semua tentang hal aneh di dunia ini, salah satunya misteri tentang Otsutsuki. Dan yang membuatku lebih kaget lagi, kau mengetahui seorang diri, kalau ada Otsutsuki lain yaitu Shibai Otsutsuki, atau yang kau sebut sebagai duanya para klan Otsutsuki. Dan yang lebih menakjubkan lagi, kau bisa mentransplasikan DNA Shibai Otsutsuki kepada manusia biasa yang kemudian kau ubah menjadi cyborg. Aku menjadi sangat curiga padamu Amado, aku yakin kau juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Tapi kau masih dalam sandiwaramu, aku yakin, karena bagimu memberikan atau mentransplantasikan DNA Otsutsuki kepada manusia sangat mudah bagimu,
Mengapa kau tidak mengambil kekuatan mereka semua, menjadi kekuatanmu sendiri?" Mendengarkan ucapan Kakashi, Amado tersenyum, kemudian dia berkata, "Sesuai harapanku, kau memang sangat cerdas sekali Rokudaima Hokage. Dari cara penilaianmu itu sangat rasional sekali, dan hal itu bisa sangat mungkin terjadi. Tapi, aku juga merasa kalau kalian memikirkan hal demikian, tapi aku akan menjelaskan fenomena tersebut. Aku akan berbicara sangat berhati-hati untuk menjelaskan semua apa yang kalian pikirkan. Pertama aku akan menjawab bagian dari Shibai Otsutsuki. Seperti yang kalian tahu, aku ini hanya orang biasa, dan aku bukan shinobi seperti kalian, dan juga, kita baru bertemu dan bertukar pikiran beberapa tahun belakangan. Saat itu, banyak kejadian aneh yang kualami secara langsung, tapi aku tidak tahu mau mengabari kejadian berbahaya tersebut ke desa Konoha, karena aku tidak memiliki akses masuk ke desa. Saat itu, aku sudah menjelaskan kepada kalian bagaimana awal mula aku bertemu dengan Jigen, atau yang kalian kenal sebagai Ishiki Otsutsuki. Saat aku bertemu dengannya, dan membantunya dalam waktu yang cukup lama, dia simpatik dan menaruh kepercayaannya padaku sepenuhnya, dan dia memberikanku semua informasi tentang dunia. Saat aku mendengarkan penjelasannya, aku menganggap orang ini adalah orang gila, atau tidak waras, karena apa yang diucapkannya sama sekali tidak rasional. Ishiki atau Jigen pernah berkata kepadaku mengenai awal mula adanya kekuatan dalam diri manusia, atau yang disebut cakra. Dia menjelaskan secara rinci mengapa dalam diri manusia memiliki kekuatan itu. Ishiki kemudian menjelaskan kepadaku, kalau awal mula cakra tersebar dalam tubuh manusia adalah akibat dari anaknya Kaguya, yaitu Hagoromo Otsutsuki. Dan juga, aku akan menjelaskan sesuatu, dan aku yakin kalian akan kaget mendengarnya. Saat kalian bertarung dengan Madara dan ekor 10-nya, aku dan Jigen mengamati pertarungan itu, tapi kami tidak mau ikut campur dalam pertarungan tersebut. Jigen beralasan kalau dia ikut campur, maka tubuhnya bisa hancur. Sebab dahulu kami masih belum menemukan Utsua, atau wadah yang cocok untuk ditanami karma sebelum adanya Kawaki. Saat itu aku dan Jigen menyaksikan langsung pertarungan antara Naruto dan Sasuke melawan Kaguya, dan mereka berdua berhasil menyegel Kaguya. Saat itu Jigen berkata setelah melihat kejadian tersebut, Jigen mengatakan kepada Amado, kalau dia tidak mau berurusan dengan Naruto dan Sasuke. Sebab jika melawan mereka berdua, akan membuatnya sangat kerepotan. Dan Jigen juga tahu, kalau Naruto dan Sasuke pada saat muda, dan mereka berhasil menyegel Kaguya, Jigen selalu meminta kepada Amado, untuk menghindari berurusan kepada mereka berdua di kemudian hari. Tapi sayangnya, apa yang ditakuti Jigen menjadi kenyataan. Dia harus mati di tangan Naruto dan Sasuke, pada saat pertarungan akhir mereka bertiga. Saat itu aku juga ketakutan hampir tiap hari di dalam markas. Kalian tahu, aku bahkan tidak boleh sekalipun keluar melihat langit dunia. Aku selalu dikurung oleh Jigen, dan menuruti perintahnya. Dan juga aku sudah banyak berlumur darah akibat paksaan dari Jigen untuk mencari Utsua yang cocok baginya. Pada saat dia memberitahuku tentang Otsutsuki, saat itu aku sudah mulai berencana untuk mengabarkan hal ini secepatnya. Tapi seperti yang kalian tahu, tidak mudah untuk lepas dari penjagaan Ishiki. Dia pernah memberitahuku tentang Otsutsuki sebenarnya, dan pada saat itu, dia mengatakan kepadaku secara belak-belakan, kalau dia adalah partner Kaguya Otsutsuki. Dan aku juga, sudah pernah mengatakan hal ini kepada kalian sebelumnya saat Nanadeima Hokage masih ada, benar begitu bukan Shikamaru-san? Dan lagi, saat itu Jigen berkata kepadaku, kalau Otsutsuki masih ada tersisa, mereka masih belum punah. Sekalipun manusia sudah mengalahkan mereka, dia adalah yang terkuat, bahkan dia lebih hebat dariku, kata Jigen. Orang yang dimaksud Jigen itu adalah Shibai Otsutsuki, dan aku sudah pernah menyinggung nama ini kepada kalian. Selanjutnya Jigen menjelaskan lagi tentang Shibai dan keberadaannya. Jigen mengatakan, sekalipun Shibai sudah mati, dia masih hidup, hanya saja jasadnya yang tidak bernyawa. Mungkin saja,
Saat ini, dia mengamati obrolan kita berdua. Setelah itu Jigen memberiku sebuah sempel darah yang dibawanya. Saat itu Jigen memerintahkan kepadaku untuk meneliti dan berusaha mencari atau menggali kekuatan dari Shibai Otsutsuki. Dan kemudian dia berusaha mencoba untuk mencuri kekuatan dari Shibai. Tapi setelah dia menyuruhku untuk menganalisa sampel darah tersebut, aku diam-diam membuat cyborg ciptaanku sendiri. Aku menciptakan hal itu dengan niat untuk menghentikan Jigen seorang diri. Aku bahkan tidak mengira, seandainya jika aku mentransplantasikan kekuatan Shibai Otsutsuki kepada Jigen, akan sekuat apa dirinya. Jadi pada saat itulah aku sudah mulai berpikir untuk mengkhianatinya diam-diam. Saat itu aku menciptakan sebuah sel genetik yang tercampur unsur kekuatan dari Shibai Otsutsuki ke dalam tubuh seorang anak kecil. Anak tersebut adalah Daemon. Saat itu aku ingin memberikan semua kekuatan Shibai ke dalam tubuh Daemon, tapi tubuh Daemon tidak bisa menyanggupinya. Alasannya sederhana, kekuatan Shibai itu terlalu kuat. Bahkan lebih kuat dari ekor 10. Dan pada saat aku mengetahui Daemon tidak bisa menampung semua kekuatan Shibai, maka aku ciptakan kembali satu cyborg. Kali ini aku mengambil seorang perempuan yang tidak lain adalah kakaknya Daemon, dia adalah Eida. Aku memecah kekuatan Shibai ke mereka berdua, dan aku hanya bisa memberikan atau mendapatkan kekuatan Shibai cuma 5% saja dari kekuatan aslinya. Jadi kalian tahu sekarang kan, betapa kuatnya Shibai Otsutsuki itu? Kalian bisa lihat saja, bagaimana kekuatan Daemon dan Eida, dengan percikan kekuatan Shibai di dalam tubuh mereka. Kita sudah kewalahan dan tidak bisa membantah apapun yang mereka ucapkan kepada kita. Mendengarkan ucapan dari Amado, Kakashi bertanya, dari segi pemaparanmu aku rasa itu merupakan sebuah kebenaran dan pengalaman yang gila. Tapi aku sedikit penasaran tentang satu hal Amado, aku ingin menanyakan ini secara langsung. Apakah benar kau hanya diberikan sampel darah oleh Jigen? Atau jangan-jangan kau menutupi sebuah fakta, kalau kau sudah menyimpan jasad tubuh Shibai Otsutsuki di suatu tempat? Tapi aku minta maaf, aku tidak menuduhmu melakukan hal itu Amado. Aku rasa kau mengerti alasanku bertanya tentang hal itu padamu. Mendengar itu Amado berkata, aku mengerti rasa kekhawatiranmu Rokudaima Hokage. Bahkan jika aku boleh berkata sekarang, akhir dunia sebentar lagi akan tiba. Ancaman yang tidak diinginkan umat manusia akan hadir sebentar lagi. Mendengar itu, Shikamaru berkata, langsung katakan saja, dasar brengsek. Kau tidak perlu memutar-mutar kata tanpa penjelasan yang cepat. Mendengar hal itu Amado menjawab, kau boleh melakukan semua hal yang kau suka. Tapi ayolah, bersabarlah sedikit lagi. Aku akan menjelaskan semuanya dengan hati-hati. Apa yang menjadi pertanyaan dari Rokudaima Hokage tadi, sangat baik. Dan itu akan berkenaan tentang apa maksudku mengatakan hal yang membuatmu marah tadi. Melihat keributan yang terjadi, Kakashi menenangkan Shikamaru, agar mereka bisa melanjutkan obrolan penting dengan Amado. Setelah keributan, Amado menjelaskan kembali maksud dari ucapannya barusan. Amado berkata, kalian tahu sekarang kan, kalau situasi di depan desa sangat mengkhawatirkan. Boruto dan Code, bahkan Kawaki juga sedang berada dalam tempat pertempuran yang sama. Atau aku akan menyederhanakan kalimatku, yaitu, 3 karma sedang dalam tempat yang sama. Kalian tahu, seberapa bahayanya jika 3 karma aktif dalam waktu yang sama, dan dalam tempat yang sama. Aku bisa menyimpulkan, kalau hal itu bahkan lebih berbahaya dari ribuan Sumeaka Code yang mengepung Konoha saat ini. Kehadiran 3 karma akan membuat sesuatu yang mengerikan terjadi. Hal mengerikan itu adalah memancing kebangkitan Shibai Otsutsuki dari dimensi lain. Mendengarkan ucapan Amado barusan, membuat Shikamaru terdiam dan tidak sadar mengeluarkan keringat di dahinya. Kemudian dia berkata, sialan, aku benci mengakui hal itu darimu Amado. Bahkan sekalipun yang kau katakan adalah kebenaran, aku juga tidak tahu mengatasi tentang semua kejadian aneh ini. Jadi dengan berat hati, aku memintamu,
Apa yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi hal gila itu agar tidak terjadi? Mendengar hal itu, Amado berkata, mungkin ini akan sedikit kontradiktif, tapi saat ini, Konoha dipegang oleh dirimu Shikamaru. Maaf, bukannya aku merendahkanmu, tapi terhadap kejadian sulit ini, kekuatanmu sangat tidak berguna buat mengatasi semua kejadian ini. Tapi, ada satu jalan keluar. Aku meminta kalian untuk mencari Uchiha Sasuke sekarang. Ada sesuatu yang ingin kukatakan pada... Mendengarkan kalimat itu dari Amado, Shikamaru berkata, sudah berapa kali ku bilang padamu kakek tua, dia tidak ada di sini, bahkan kami sudah melacaknya dengan Senrigan Eida. Dia hanya berkata kalau Sasuke dan Boruto tidak bisa dilacak keberadaannya dengan Senrigan miliknya. Aku tidak tahu alasan Eida mengatakan itu, tapi terlepas dari itu, apa maksudmu dengan Sasuke? Kali ini kau harus mengatakan semua apa yang ada di kepalamu, dasar Amado sialan. Mendengarkan kalimat tajam dari Shikamaru, Amado berkata, aku sungguh kecewa mendengar ucapanmu, tapi baiklah, aku juga mengerti rasa kekhawatiranmu terhadap desa, tapi sangat disayangkan sekali, rasa curigamu terlalu tinggi untukku yang hanya masyarakat sipil biasa. Mendengar hal itu, Kakashi berkata, sudah cukup Amado, berhenti membuang-buang waktu, katakan saja apa maksudmu, dan mengapa ada Sasuke dalam rencanamu? Mendengar ucapan Kakashi, Amado berkata, baiklah aku akan mengatakannya, tapi kalimat ini akan menyakiti telinga kalian. Jujur saja, bahkan sekalipun kalian berdua menyatukan kekuatan atas nama Kage, kalian berdua tidak bisa berbuat banyak dengan kondisi yang terjadi saat ini. Sederhananya kekuatan kalian jauh dibandingkan dengan musuh yang datang ke Konoha ini, jadi aku cuma bisa mengharapkan, setidaknya aku ingin meminta Sasuke melakukan suatu hal dan aku rasa, hanya dia yang bisa melakukan hal tersebut. Mendengar itu, Kakashi bertanya, tentang suatu hal yang dimaksud oleh Amado. Kemudian Amado menjelaskan, dia berkata, aku pernah memberitahu Sasuke tentang titik tepat keberadaan koordinat dimensi Gyubi milik Ishiki dahulu, dan dia berhasil masuk ke sana tanpa adanya hambatan. Jika saja aku bisa bertemu dengan Sasuke, aku akan memberitahukan kepadanya, titik asli koordinat Gyubi yang sudah pernah diubah oleh Jigen dan Code, dan juga, aku mengerti, pasti kalian akan bertanya bagaimana dia bisa pergi ke dimensi lain tanpa Rinnegan kan? Aku sudah bisa mengatasi hal itu, jika saja ada Sasuke di sini, aku akan mengirimnya ke dimensi Gyubi sekarang juga dengan Kagakunigo, atau senjata alat ninja sains terbaru milikku yang masih kusembunyikan. Mendengar hal itu dari Amado, Shikamaru berkata, terima kasih atas hinaanmu yang merendahkan jabatan Kage. Tapi baiklah, aku juga mengakui, dengan kekuatanku aku tidak akan bisa berbuat banyak melawan mereka, apalagi sumber kekuatan mereka adalah Otsutsuki. Tapi aku ingin bertanya satu hal, mengapa harus Sasuke? Bagaimana dengan Kawaki? Dia bisa berpindah dimensi dengan kekuatan karma miliknya kan? Dan juga kau seharusnya sudah mengerti Amado, kalau Sasuke saat ini sudah ditetapkan menjadi buronan internasional, karena membantu pembunuh Hokage kabur dari desa. Jadi aku rasa, cukup sulit baginya untuk masuk ke desa. Mendengar hal itu dari Shikamaru, Amado berkata, kalian tadi berkata mengapa tidak Kawaki kan? Kawaki yang sekarang bagiku benar-benar berbeda. Sangat berbeda dari yang ku tahu tentangnya, dan juga, dia sama sekali tidak mempercayai ucapanku, sama sepertimu Shikamaru-san, bahkan dia ingin sekali untuk menghancurkanku secepatnya, dan juga alasan aku mengharapkan Sasuke, karena dia salah satu reinkarnasi dari keturunan Otsutsuki, yaitu anak Hagoromo yang bernama Indra Otsutsuki. Mendengar hal itu Kakashi kaget dan berkata, kau memang luar biasa Amado, bahkan kau mengetahui hal yang sangat rahasia tersebut. Aku akui kau memang misterius dan berbahaya, tapi setidaknya dari yang kau ucapkan, membuatku yakin kalau apa yang kau katakan adalah kebenaran. Mendengar hal itu Shikamaru berkata, bajingan, bagaimana kau bisa mengetahui hal sedetail itu mengenai Sasuke? Siapa kau ini sebenarnya Amado? Mendengar hal itu Amado berkata, tenanglah kalian, percayalah, aku tidak ada niatan buruk sedikitpun tentang desa ini,
Ya walaupun kadang aku jengkel mengapa aku harus ditahan di ruang interogasi ini layaknya penjahat tingkat tinggi. Tapi aku mengerti sifat kehati-hatian kalian. Aku mengetahui hal itu tentu saja dari Jigen atau Ishiki Otsutsuki. Dan aku juga tahu, kalau Tuan Hokage adalah reinkarnasi dari anak Hagoromo yang kedua, dia bernama Ashura Otsutsuki. Aku dan Jigen mengetahui kalau perubahan kekuatan Naruto dan Sasuke diakibatkan pertemuan mereka dengan Hagoromo. Sebab itu Jigen sangat berhati-hati jika harus berurusan dengan mereka. Bukan Jigen takut kalah atau apapun, tapi jika dia harus dipaksa bertarung dengan mereka berdua, dan wadah yang dipersiapkan belum kunjung ada, maka Jigen pasti mengalami kerugian. Dan atas dasar itulah aku membuat pertarungan Naruto dan Sasuke melawan Ishiki Otsutsuki. Dan juga aku akan menjelaskan kepada kalian berdua. Mungkin kalian bertanya, di mana kami pada saat terjadinya Mugen Tsukuyomi Madara berhasil dilakukan? Saat itu aku dan Jigen pergi ke dimensi lain, yang dimensi tersebut bukan di bumi, bahkan aku sendiri juga tidak tahu di mana keberadaan dimensi tersebut. Tapi yang aku tahu, kalau Jigen atau Ishiki memiliki banyak dimensi yang dia kuasai, aku rasa dia seperti Kaguya, yang memiliki banyak dimensi. Aku yakin kau mengertikan Rokudaima Hokage, karena kau merasakan perpindahan dimensi Kaguya Otsutsuki. Intinya, dari semua hal di masa lalu, aku juga mengetahuinya, dan tentunya karena aku selalu dekat dengan Jigen. Setelah itu Amado berkata lagi, tapi itu hanya pengantar buat kalian, agar kalian tidak perlu lagi ragu atas kebenaran yang aku ucapkan, dan sekarang kita kembali membahas efek situasi genting yang ada di depan desa saat ini, atau akibat dari 3 karma yang sedang aktif dalam tempat yang sama. Aku mengharapkan agar hal itu tidak terjadi, apalagi di antara mereka bertiga yang memiliki karma, mereka tidak tahu tentang seberapa berbahayanya jika karma mereka aktif dalam waktu yang sama. Ada alasan mengapa karma itu terlalu berbahaya jika selalu diaktifkan, dan itu berhubungan dengan Otsutsuki tentunya. Ya walaupun saat ini Kawaki dan Code hanya wadah yang kosong tanpa adanya jiwa Otsutsuki. Mungkin sederhana seperti ini, sampai sekarang, kita tidak tahu berapa jumlah anggota Otsutsuki yang masih hidup, dan di mana keberadaan mereka yang sebenarnya. Jika saja karma selalu aktif, maka sinyal posisi keberadaan yang menggunakannya, akan diketahui oleh anggota Otsutsuki lainnya. Ya walaupun, sampai saat ini kita hanya mengetahui beberapa Otsutsuki saja. Tapi feelingku berkata lain, aku sangat yakin mereka para anggota Otsutsuki memiliki pemimpin utama yang mengatur mereka untuk turun ke bumi. Coba kalian berpikir, mengapa Kaguya dan Ishiki melakukan hal aneh bagi umat manusia? Mereka menanamkan pohon dan menumbalkan diri mereka masing-masing ke ekor 10 untuk mengkonsumsi buah tersebut. Menurutku, apa yang mereka lakukan bukan hanya atas kehendak bebas mereka sendiri, dan dari aturan yang dibuat mereka, yaitu, Otsutsuki dari kalangan rendah harus menjadi tumbal buat Gyubi. Pasti ada yang menyuruh mereka untuk melakukan itu semua, dan aku berpikir kalau itu adalah Shibai Otsutsuki. Saat itu, Ishiki atau Jigen, sangat berhati-hati membicarakan Shibai Otsutsuki kepadaku. Mungkin kalimat sederhananya, dia tidak ingin aku lebih jauh lagi mengetahui Shibai. Jadi saat itu, aku semakin penasaran terhadap kekhawatiran Jigen terhadap Shibai. Dan aku sampai ke satu titik pemikiran yaitu, Shibai masih bisa dibangkitkan kembali dengan ritual khusus. Ya walaupun Jigen mengatakan kepadaku, kalau Shibai Otsutsuki sudah mati begitu saja. Tapi aku sangat tidak percaya dengan ucapannya. Yang aku tahu, Otsutsuki itu makhluk yang benci akan kematian, dan mereka berupaya untuk hidup bahkan sampai jutaan tahun sekalipun. Dan aku punya kesimpulan atas semua itu, kalau kebangkitan Shibai bisa dipengaruhi oleh resonansi karma yang berbeda. Bahkan lebih buruknya lagi untuk sekarang, mereka bertiga masing-masing memiliki karma yang berbeda. Aku hanya ingin mengingatkan kalian saja, jika hal itu terjadi, aku pastikan dunia ini, bukan hanya desa Konoha, tapi seluruh alam ini akan hancur lebur tidak tersisa jika Shibai Otsutsuki kembali bangkit.
Bahkan sekuat apapun manusia sekarang, tidak akan bisa menandingi kekuatan Shibai, dan belum lagi, hal yang dilakukan Code dengan Gyubi Otsutsuki. Dia dengan cerobohnya membelah mereka secara paksa. Dan aku rasa, para pecahan Gyubi itu akan memiliki pemikirannya masing-masing, atau kehendak bebas atas diri mereka sendiri. Walaupun aku sudah pernah bilang kepada kalian, kalau Code itu bodoh dan ceroboh. Dia hanya mengistimewakan kekuatan Otsutsuki yang ada di dalam tubuhnya, dan dia tidak pernah memikirkan efek bahaya atas apa yang sudah dia lakukan. Mendengar hal itu Shikamaru berkata, "Baiklah, terima kasih atas kabar gembira barusan tadi Amado. Selain kau perlu Sasuke untuk menjalankan atau mengatasi semua masalah ini, apalagi yang ingin kau bicarakan tentang memberhentikan semua ancaman bahaya dunia ini? Apakah kita akan diam saja seperti orang bodoh yang menunggu kematian?" Mendengar hal itu Amado berkata, "Aku rasa, kalimat akhir tadi sangat bagus untuk dilakukan, tapi semua itu tergantung situasi yang ada di depan desa. Jika saja mereka bertarung dengan menggunakan kekuatan maksimal dari karma, maka apa yang kujabarkan tadi bisa terjadi. Jadi satu-satunya cara adalah, hentikan pertempuran di depan walaupun apapun konsekuensinya. Dan yang terakhir, jika kalian mau dunia ini selamat, segera cari Uchiha Sasuke. Aku tidak peduli status buruk apa yang kalian berikan kepadanya, karena satu-satunya yang bisa menjalankan rencana ini, atau masuk ke dimensi Gyubi milik Code hanya Sasuke. Sebab itu, aku meminta kalian untuk segera menemuinya secepatnya, jika kalian ingin dunia ini selamat. Dan itulah yang bisa kuusulkan kepada kalian semua untuk mengatasi semua hal ini." Mendengar hal itu Shikamaru berkata kepada Kakashi, "Jadi bagaimana menurutmu Rokudaima Hokage? Apakah kita harus menuruti apa yang dikatakan kakek tua ini?" Mendengar hal itu, Kakashi menjawab, "Aku rasa, apa yang disampaikan oleh Amado ada benarnya. Satu-satunya cara kita untuk menghentikan gempuran Sumeaka Code adalah masuk ke dalam dimensi Gyubi itu sendiri. Kemudian kita hancurkan tanda cakar penghubung milik Code dari dimensi tersebut yang menuju ke Konoha. Dengan cara itulah, aku rasa kita bisa menghentikan para Gyubi masuk ke dalam desa." Tapi seperti apa yang dikatakan Amado tadi, hanya Sasuke yang punya harapan untuk menghilangkan tanda cakar Code yang ada di dimensi Ishiki. Sasuke bisa saja kehilangan Rinnegan-nya, tapi dia bisa menghancurkan semua tanda cakar Code dengan kekuatan Amaterasunya. Mendengar hal itu, Shikamaru berkata, "Jadi begitu ya. Aku sudah cukup mengerti dan paham, mengapa Amado meminta Sasuke untuk melakukan hal itu. Tapi seperti yang kau tahu Rokudaima, kita tidak bisa menemui Sasuke, apalagi Konoha sudah melabeli dirinya adalah pengkhianat desa." Mendengar hal itu Kakashi menjawab, "Ya aku sangat merasa menyesal sekali. Sangat sulit bagi Naruto untuk membawa Sasuke ke Konoha. Tapi untuk situasi sekarang, semuanya benar-benar berubah. Aku juga tidak tahu apakah kita bisa berkomunikasi kembali dengan Sasuke. Tapi mau tidak mau, kaulah yang memutuskan segera Shikamaru. Tapi aku akan menyarankan kepadamu, cabut semua laporan atas Sasuke Uchiha, agar para shinobi kita bisa mengejar Sasuke kembali tanpa harus mengorbankan nyawa mereka." Mendengar hal itu Amado berkata, "Kalian terlalu rumit memikirkan hal itu. Apakah kalian hanya membuang waktu untuk berdebat sesuatu yang tidak ada gunanya? Jika kalian masih punya waktu, segera bertindak, jangan terlalu memainkan perasaan terhadap ancaman besar dunia yang semakin dekat datangnya." Mendengar hal itu Shikamaru berkata, "Aku rasa apa yang dikatakan bajingan Amado ini ada benarnya. Aku akan segera menghubungi tim sensor untuk melakukan rencana itu." Setelah itu Amado berkata, "Setelah semua apa yang kalian tanyakan, dan aku sudah menjawab apa yang ku tahu, apakah kalian tetap mengurungku di bawah tanah ini seorang diri? Bukankah hal itu begitu kejam?" Shikamaru. Mendengar hal itu Shikamaru berkata, "Ya aku cukup berterima kasih atas infomu Amado. Tapi aku tetap menganggap kau biang keladi atas semua kejadian ini. Anggap saja,
Aku mengundurkan jadwal eksekusi kematianmu Amado, jadi bersenang-senanglah di sini. Setelah Shikamaru berkata seperti itu, dia mengajak Kakashi untuk keluar dari tempat tahanan Amado. Saat mereka berdua hendak pergi, Amado berkata, "Jadi begini cara permainanmu ya Shikamaru, aku rasa kau akan mendapatkan sesuatu yang mengejutkan sebentar lagi dari diriku. Aku rasa kau benar-benar Hokage paling memalukan. Kau tahu kan? Aku akan membuktikan sendiri atas ketakutanmu selama ini padaku. Aku akan mewujudkan hal itu Shikamaru-san." Mendengar hal itu, Shikamaru menjawab, "Ya berbicaralah seperti orang bodoh Amado. Aku tidak melarangmu, jadi aku mengharapkan balas dendammu padaku. Tapi aku tidak punya waktu untuk mendengarkan keluh kesahmu, jadi bersenang-senanglah kakek tua bajingan." Setelah mengatakan hal itu kepada Amado, Shikamaru pergi keluar dengan Kakashi. Pada saat di perjalanan, Kakashi berkata, "Aku rasa kau sudah seperti Hokage kedua Shikamaru. Kau terlalu keras dan kasar dari segi ucapan. Apakah kau tidak menyesal mengatakan hal itu padanya? Padahal dia sudah membongkar apa yang dia ketahui kepada kita semua." Mendengar hal itu, Shikamaru berkata, "Sebentar lagi dia akan menunjukkan wujud asli sebenarnya. Aku hanya memancing dia sampai ke titik ini Rokudaima Hokage." Dalam pemikiran yang sama, dia adalah ancaman sebenarnya. Aku masih yakin, semua yang terjadi saat ini adalah skenario yang dibuat oleh Amado dengan rapi. Dan juga sebelum aku pergi, aku sudah menyembunyikan bunshin bayanganku yang tidak terlihat. Jadi aku bisa tahu semuanya. Apakah masih ada hal yang disembunyikan atau hal yang belum dia ucapkan pada kita? Dan juga aku secara sengaja menjatuhkan alat ninja untuk mendengarkan apa yang akan dia katakan kepada kita saat ini. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat baik bagiku, untuk mengungkapkan jati diri sebenarnya dari Amado. Mungkin apa yang dia katakan kepada kita adalah benar, tapi itu tidak mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya. Tapi setidaknya, kita sudah tahu betapa bahaya kondisi di depan desa. Kita harus bergegas ke sana, dan menarik paksa Kawaki untuk mundur secepatnya. Mendengar hal itu dari Shikamaru, Kakashi berkata, "Seperti biasanya, tingkat kecerdasanmu selalu di atas rata-rata. Tapi apa yang barusan kau rencanakan tadi tentang Amado, itu sangat baik sekali. Semoga saja kita bisa mengetahui rahasia utama." Mendengar hal itu dari Kakashi, Shikamaru berkata, "Bagiku, lebih baik desa ini harus hancur lebur, daripada kita harus kecolongan dengan cara dihianati oleh orang yang kita percayai. Sekalipun desa ini musnah, Konoha akan bangkit kembali, itulah semangat api yang sebenarnya." Kali ke sisi lain, pertarungan tiga arah antara Kawaki dan Boruto beserta Code sudah mulai masuk ke tahap akhir. Masing-masing dari mereka saling waspadakan serangan dari pihak manapun. Saat mereka bertiga hendak bertarung, Shikamaru meminta salah satu Jounin terus mengamati pertempuran mereka. Karena bagi Shikamaru, Kawaki tidak akan mau mundur jika harus diperintah. Bagi Kawaki, momen inilah yang dia tunggu-tunggu selama hidupnya. Ternyata, sebelum Kawaki masuk ke tempat pertempuran, dia menyempatkan diri untuk melapor ke salah satu tim sensor terdekat. Dia mengatakan, jangan ada satupun yang menghalangi dirinya saat di area depan desa. Bahkan Kawaki melarang dan meminta dengan keras kepada Shikamaru, kalau dia tidak butuh sama sekali bantuan dari siapapun. Dia bersumpah akan menghancurkan Boruto dan Code, walaupun nyawanya harus menjadi taruhannya. Kembali arena pertempuran antara mereka bertiga. Saat itu Kawaki menyempatkan diri untuk bertanya suatu hal kepada Boruto. Kawaki berkata, "Aku akui kau sudah cukup berbeda dari segi kekuatan. Bahkan kau tidak menggunakan karma sedikitpun untuk melawan Code sebelumnya. Mungkin aku akan bertanya sesuatu yang personal padamu Boruto. Kau boleh menjawabnya atau tidak. Yang pasti aku akan bersumpah, kau akan hancur di tanganku. Pertanyaanku adalah, di mana keberadaan Momoshiki Otsutsuki sekarang? Dan yang kedua adalah, di mana Uchiha itu bersembunyi? Mengapa dia tidak datang bersamaan denganmu datang ke desa ini? Apakah kalian memiliki rencana tertentu sebelum datang ke Konoha? Atau mungkin saja, dia sudah lama mati ketika bersamamu? Apakah benar begitu Boruto?"
Mendengar ucapan Kawaki, Boruto menunjukkan ekspresi dingin. Dan dia tidak mengucapkan satu kata pun untuk membalas pertanyaan Kawaki yang dia lontarkan kepada dirinya. Saat itu Boruto sedikit melayang ke atas langit. Dia menggunakan kekuatan Otsutsuki yang dapat terbang ke atas. Boruto yang tidak mengucapkan satu kata pun, dia tiba-tiba menyiapkan Jutsu Cho-Odama Rasengan dalam ukuran yang cukup besar, tepat di atas kepala Kawaki. Dan tidak sampai di situ saja, Boruto mengaliri elemen listrik ke Rasengan. Melihat hal itu, Kawaki berkata, "Aku rasa, bukan hanya kekuatanmu saja yang berubah, kepribadianmu dan karaktermu jauh berbeda saat kita bersama dahulu, tapi aku akan meladeni seranganmu, wahai saudaraku." Setelah Kawaki berkata seperti itu, dia mengaktifkan Doujutsu Ishiki. Kawaki ingin mengecilkan atau menghilangkan jutsu Rasengan raksasa Boruto dengan kekuatan mata Ishiki tersebut. Saat Kawaki sudah mengaktifkan Doujutsunya, dia berkata kembali kepada Boruto, "Sebesar apapun jutsumu, itu sama sekali tidak berguna di hadapan mataku Boruto." Saat Boruto mendengarkan kalimat tersebut, dia sedikit tersenyum dengan ucapan Kawaki. Boruto berkata, "Aku harap ucapanmu barusan bisa kau lakukan Kawaki. Aku juga memiliki misi yang sama denganmu. Tapi aku sama sekali tidak tertarik untuk menjawab semua pertanyaanmu barusan." Setelah Boruto berkata seperti itu, dia tiba-tiba menghilang dengan Rasengannya. Tiba-tiba, Boruto muncul tepat di belakang Kawaki dan melemparkan Cho-Odama Rasengan tersebut, sehingga membuat ledakan dan kerusakan di area sekitar. Shikamaru dan Kakashi bahkan bisa mendengar suara ledakan tersebut yang jauh dari posisi mereka. Saat itu Shikamaru berkata kepada tim sensor, "Apa yang terjadi di depan desa? Bagaimana kondisi terkini? Segera beri jawaban." Mendengar hal itu, tim sensor berkata, "Ledakan barusan tadi adalah akibat jutsu Boruto yang menghantam arah tubuh Kawaki. Kami saat ini tidak bisa melihat apapun kecuali debu yang bertebangan yang menghalangi pandangan kami semua. Jika ada informasi terbaru, kami akan memberikan padamu langsung Tuan Hokage." Kembali ke pertarungan, Kawaki yang berhasil menyelamatkan diri dari serangan Boruto dengan cara berpindah dimensi dengan kekuatan karmanya. Saat itu Kawaki berkata, "Yang tadi itu sangat berbahaya sekali Boruto. Aku tidak menyangka kau bisa menggunakan teknik secepat itu dengan Rasengan raksasa di tanganmu. Sepertinya aku dirugikan di sini. Kau sudah mempelajari tentang semua kekuatanku beserta kelemahannya, tapi aku tidak akan kecolongan untuk yang kedua kalinya." Setelah Kawaki berkata seperti itu, tiba-tiba Bunshin Boruto muncul dari bawah tanah, tepat di pijakan Kawaki. Bunshin Boruto berhasil memukul wajah Kawaki hingga terpental jauh. Setelah itu Boruto berkata kepada Kawaki, "Kau berbeda dari yang dulu Kawaki. Kau yang sekarang terlalu banyak bicara seperti sampah, sebab itu, mulai dari sekarang, aku akan membuatmu tidak bisa menggunakan lagi mulutmu, atau sederhananya, aku akan serius untuk menghancurkanmu." Setelah Boruto berkata seperti itu, dia mengaktifkan tanda karmanya.